Coba kamu bayangkan, di tahun 2045, Indonesia menjadi sebuah negara yang maju, makmur, dan sejahtera. Inilah visi Indonesia Emas. Hai, saya Abdi. Bro, tapi kan bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas? Sedangkan Saat ini, literasi kita masih menghadapi tantangan besar. Menurut data dari UNESCO, minat baca di Indonesia sangat rendah, dengan hanya 0,001% orang yang rajin membaca. Ini berarti setiap dari 1.000 orang yang ada di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Maka jangan heran mengapa peringkat Indonesia masih jauh di bawah negara tetangga dalam hal tingkat literasi. apa pentingnya sih literasi? Kan semua orang sudah bisa membaca. Literasi bukan hanya sekedar membaca, tapi juga memahami serta berpikir kritis dan menggunakan informasi untuk kehidupan yang lebih baik. Orang yang memiliki literasi yang kurang cenderung memiliki produktivitas yang rendah dan sulit dalam menganalisis suatu informasi. Alhasil, mereka akan sulit beradaptasi dalam kehidupan yang cepat berubah. Maka tak heran sering kita jumpai seperti jika ini dibiarkan, mau jadi apa kita di masa depan? ilmuwan terhebat sepanjang masa, Albert Einstein pernah berkata, satu-satunya hal yang benar-benar kamu harus ketahui adalah perpustakaan. George Kosinski, penulis terkenal asal Polandia, juga pernah berkata, inilah satu tempat di mana aku dapat mengetahui siapa aku dan akan menjadi apa aku nantinya. Dan itu adalah perpustakaan. Ya, perpustakaan bukan sekedar tempat untuk membaca atau menyimpan buku. Perpustakaan adalah simbol kemajuan, pusat pengetahuan, ruang inspirasi, dan juga jembatan menuju masa depan yang terang. Dengan fasilitas dan program literasi, perpustakaan menjadi rumah bagi mereka yang ingin belajar tanpa batasan. Di tengah dunia yang semakin digital, perpustakaan tetap menjadi jembatan masa lalu dan masa yang akan datang. Membangun literasi bukan hanya tugas pemerintah, tapi ini tugas kita bersama. Terus bagaimana caranya? Membangun literasi bisa dimulai dengan hal sederhana, mulai dari diri kita sendiri, seperti membaca buku yang kita sukai, baik itu novel, cerpen, ataupun komik. Membuat jadwal membaca. Hal ini membuat kita lebih konsisten dan disiplin dalam meluangkan waktu untuk membaca. Dan membentuk atau ikut serta dalam komunitas baca agar bisa berdiskusi bersama. Seiring berkembangnya zaman, selain kita bisa membaca lewat lembaran kertas, sekarang kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk membaca lewat sentuhan layar, seperti e-book atau aplikasi baca lainnya. Untuk masyarakat Kabupaten Banjar, kita bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar, seperti tempat perpustakaan umum yang berada di Jalan Demang Lehman, persis seberang Masjid Agung Al-Karomah Martapura. Bagi kawan-kawan yang berada jauh dari kota Martapura, tenang aja, gak usah khawatir. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar juga menyediakan perpustakaan keliling yang siap menjangkau dimanapun kalian berada. Dan ikuti terus kegiatan pelatihan atau seminar yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar, serta masih banyak kegiatan lainnya yang pastinya membangun literasi kita. Halo, nama saya Rania. Saya sangat suka sekali membaca buku. Karena kata ibu guru saya, membaca buku bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan untuk masa depan saya. Yuk sama-sama jadikan kebiasaan berliterasi pada diri sendiri dan orang terdekat kita, mulai dari rumah, sekolah, sampai lingkungan sekitar. Siapa namanya? Akmal, Kalau ini namanya siapa? apa? Cita-cita Akmal apa? Jadi polisi. Kalau ulun jadi tebak. Mau lo jadi orang sukses? Mau lo? Nah, jadi harus tetap belajar gini lah. Banggakan mama. Nah, harus tuh banggakan kawitan. Lo, tebak lagi kita. Masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Hasil yang indah tidak terlahir dari langkah yang mudah. Ketika berliterasi sudah menjadi budaya, maka tunggulah negaramu akan jaya.
Saya Abdi dari Banua untuk Indonesia. Salam literasi.